Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Salma, mahasiswi Universitas Negeri Padang, jurusan Ilmu Administrasi Negara, NIM 2004-2035. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas Sistem Hukum Indonesia pertemuan 3 saya dengan dosen pengampu Bapak I. Permana STMT. Baiklah, langsung saja saya akan memulai presentasi saya. Yang pertama yaitu tentang hukum. Pengertian hukum. Yang pertama, hukum ialah peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan mengatur tingkah laku manusia untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Selanjutnya itu dasar hukum. Yang pertama, Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang perubahan ke-8 atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah dan kementerian. Yang kedua, Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang perubahan ke-8 atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang unit organisasi dan tugas eselon 1 lembaga pemerintahan dan kementerian. Yang ketiga, Peraturan Kepala BPT Nomor 12 Tahun 2017 tentang organisasi dan tata kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Selanjutnya itu konstitusi. Konstitusi konstituante atau undang-undang dasar dalam suatu negara ialah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara. Biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis tertulis. Konstitusi memuat aturan dan prinsip-prinsip etis, politik, dan konstitusi umumnya merujuk kepada penjamin hak kepada warga masyarakatnya. Selanjutnya itu hukum dan sosial masyarakat. Hukum dan masyarakat mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hukum mempunyai sifat yang elastis, artinya bahwa hukum selalu mengikuti perkembangan zaman. Yang kedua, hukum yang bertentangan dengan nilai budaya masyarakat, maka hukum itu dianggap sudah tidak relevan dan tidak layak dipublikasikan dalam masyarakat. Sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap aturan tersebut agar tujuan hukum itu dapat tercapai. Adapun tujuan hukum adalah untuk memberikan kemanfaatan, keadilan, serta memberikan kepastian hukum. Ini yaitu hukum dalam masyarakat berfungsi yang pertama sebagai a tool of social control, yang kedua berfungsi sebagai a tool of engineering, yang ketiga berfungsi sebagai simbol, yang keempat berfungsi sebagai a political instrument, yang kelima berfungsi sebagai integrator, yang keenam berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa, yang ketujuh berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial. Yang terakhir, hukum dalam masyarakat mempunyai dua sifat, yaitu sifat pasif dan sifat aktif. Sifat pasif hukum itu dapat dilihat dalam sejauh mana hukum itu menyesuaikan diri dengan masyarakat. Hukum bersifat aktif yaitu sejauh mana hukum itu dapat berperan aktif dalam menggerakkan dinamika masyarakat menuju perubahan yang terencana. Dengan demikian, hukum sebagai alat untuk merubah masyarakat. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kata-kata saya yang salah dan kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.